Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Civikus. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Aditya dari Universitas Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Biologi. Disclaimer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jadi ini adalah video yang berisi ulasan dari seorang mahasiswa semester 1 Pendidikan Biologi. Kalian gak keberatan menampung argumen saya? Baik, langsung opening. Halo Sobat Civikus, yang akan saya ulas pada hari ini adalah buku yang berjudul Kritik Terhadap Pemikiran Barat Kapitalis, Ideologi, Peradaban, dan Sakofa. Buku ini diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman dari judul aslinya Naqdu, Al-Fikri, Al-Ghorbi, Al-Ra'sumali, Mabda, Wahadrah, Wasakofa, yang ditulis oleh Hizbut Tahrir pada tahun 2021. Buku ini mengkritik tentang bagaimana pemikiran barat kapitalis dalam berbagai aspek peradaban. Uniknya, buku ini kritik tidak asal kritik. Buku ini menjelaskan terlebih dahulu asal-usul dari pemikiran barat, bagaimana barat bisa berpikir demikian. Apa saja penyebabnya? Semua dibahas. Walau saat membaca, saya jujur agak berbelit. Atau kemampuan literasi saya saja yang kurang. Baik, apapun itu, kita akan masuk ke bagian pertama dari buku ini, yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini memaparkan bagaimana batu bata terakhir dari pemikiran barat telah dipasang, yaitu pada abad ke-19 Masehi. Pemikiran barat ini dikenal dengan ideologi kapitalisme, yang disebarkan oleh bangsa-bangsa barat melalui suatu cara yang dinamakan dengan kolonialisasi. Pemikiran ini juga yang mampu menggolahkan Al-Khilafah Al-Islamiyah yang telah mengalami perhentian dalam gerakan Sakofiyah, dan kaum muslim pun juga berhenti berpikir produktif. Serta dalam pengaruh politik juga menyusut, sehingga pada tahun 1924 secara resmi Daulah Al-Khilafah Al-Islamiyah runtuh. Namun, ideologi Islamnya masih diemban oleh individu dan bangsa-bangsa. Pada saat yang sama di abad ke-20, ada negara yang berdiri di atas akidah yang bertentangan dengan sistem kapitalisme, yaitu komunisme. Dan negara itu ialah Uni Soviet yang berdiri pada tahun 1917 Masehi. Pergolakan pun tidak dapat terelakkan antara dua ideologi tersebut, komunisme melawan kapitalisme. Singkat cerita, komunisme tidak dapat bertahan lama dan runtuh menjelang akhir abad ke-20, yaitu pada saat runtuhnya tembok Berlin. Dengan habisnya ideologi komunisme, maka ideologi yang berkuasa adalah ideologi kapitalis di bawah kepemimpinan Amerika atau Pax Americana. Barat mendeklarasikan kemenangan liberalisme sebagai akhir sejarah. Namun, di paragraf selanjutnya, buku ini berstatement bahwa sejarah belum berakhir, dikarenakan peradaban Islam masih hidup bergolak dalam intelektual, walau sebagai individu, partai, kelompok, dan umat di satu pihak, yang dibuktikan pada 3 dekade terakhir terhadap pertumbuhan kesadaran umat Islam terhadap ideologi dan juga peradabannya. Penulis yakin bahwa suatu saat pergolakan ini akan menjadi pergolakan pada tahap internasional, ditambah dekatnya, bangkitnya Al-Khilafah Al-Islamiyah. Dari pemikiran saya, memang sudah mulai terlihat umat muslim solid akan pandangannya, ditambah lagi perang Palestina dan laknatullah Israel yang pecah pada tanggal 7 Oktober silam. Demo di mana-mana, mulai dari negara mayoritas muslim seperti Indonesia hingga ke bagian barat yang kebanyakan di sana adalah mayoritas non-muslim, melakukan aksi bela Palestina yang menyulut semangat persatuan umat muslim seluruh dunia, dan tidak menutup kemungkinan sebentar lagi
umat muslim memang akan memimpin dengan berdirinya Al-Khilafah Al-Islamiyah yang berpusat di Palestina. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan pemikiran Barat pada awal kemunculan pemikiran Barat. Sebelum dicetuskan ideologi kapitalis, ada sejarah panjang di belakangnya yang membuat Barat menjadi berpikir secara demikian. Sejarah tersebut harus kita tarik ke belakang saat era kuno di Barat. Oh iya, di Barat, era itu dibagi menjadi beberapa menurut ahli sejarah. Secara umum, ada era kuno, era pertengahan, dan era modern. Kita akan masuk ke era kuno. Sebenarnya, di dalam buku ini, tidak ada dijelaskan secara rinci mengenai era kuno dan langsung masuk ke era pertengahan. Namun di sini saya akan coba menjelaskan proses pembentukannya pada era kuno. Jadi di era kuno, pada saat itu mulai dari abad 1 sampai 4, agama Kristen menjadi agama yang dimusuhi oleh negara. Pada saat itu dimulai dari pengajaran Yesus Kristus atau kita memanggilnya sebagai Nabi Isa oleh Bani Israel yang merupakan bagian dari kerajaan Romawi. Dari saat itu, Kristen bukanlah agama yang diterima oleh negara. Hingga mulai berubah pada tahun 315. Dikarenakan ada kaisar yang masuk dan diterima oleh negara. Sehingga berubah pada tahun 315. Dikarenakan ada kaisar yang masuk agama Kristen yang bernama Kaisar Konstantinus I. Nama kaisar ini diabadikan menjadi nama kota yang bernama kota Konstantinopel. 1 tahun kemudian Kaisar mengeluarkan kebijakan Edict of Milan bahwa negara akan bersikap netral terhadap agama Kristen. Lalu, pada tahun 325 adanya Konsili Nikea, yaitu meresmikan ajaran Kristen dengan konsep Trinitas yang dijadikan sebagai agama resmi negara. Dan pada tahun 380, Kaisar Theodosius I menjadikan Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Baik, kita masuk ke era pertengahan. Era pertengahan merupakan era yang dinominasi oleh Gereja Katolik, tidak hanya dalam urusan keagamaan, namun juga sudah masuk ke dalam ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya, seorang raja tidak akan bisa berkuasa tanpa ada izin daripada gereja. Oleh karena itu, yang menjadi raja itu haruslah orang yang berpihak kepada gereja. Sehingga peraturan-peraturan yang dibuat oleh raja akan dianggap sebagai peraturan dari Tuhan. Dan raja menjadi kebal di hadapan hukum karena doktrin dari gereja. Gereja juga mengontrol pemikiran rakyat dalam doktrin Kristen Katolik. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan terhenti. Karena semua dijelaskan melalui konsepsi agama. Oleh karena itu, masa ini juga disebut masa kegelapan yang berjalan dari abad 4 sampai abad 15. Selanjutnya ada era Renaissance. Renaissance atau masa peralihan yang memiliki maksud peralihan dari era pertengahan ke era modern dalam kurun waktu dari abad 14 sampai 17. Renaissance ini dicirikan dengan diskusi keras mereka tentang pemikiran. Sehingga pada abad ke-18 era pencerahan muncul dan pada abad ke-19 lahirnya ideologi-ideologi barat. Di antara abad 14 sampai 17 terjadi reformasi gereja dari abad 16 sampai 17 yang menjadi langkah protes dan koreksi terhadap penyimpangan di dalam gereja Katolik. Penyimpangannya antara lain adalah surat pengampunan dosa, korupsi dana gereja, dan penyimpangan-penyimpangan seksual. Protes terhadap gereja Katolik menghasilkan aliran baru di dalam Kristen yang dinamakan dengan Kristen Protestan yang kemudian memiliki banyak aliran-aliran lagi di bawahnya. Kemudian ada era pencerahan dan era modern. Era pencerahan seperti yang disebutkan pada sebelumnya adalah era yang muncul pada abad ke-18 di mana pengetahuan harus dijauhkan daripada konsepsi agama, khususnya Kristen. Dan justru ajaran agama ini harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kemudian ada era modern. Di era ini adalah di mana pemikiran barat itu sudah lengkap seutuhnya yang mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari pemikiran, demokrasi, hingga pemerintahan.
Era ini sudah disebutkan sebelumnya dengan istilah era di mana lahirnya ideologi-ideologi Barat, yaitu pada abad ke-19. Setelah kita mengetahui bagaimana pemikiran Barat itu terbentuk, muncul pertanyaan yang dijawab di buku ini. Apa sih sebenarnya esensi daripada pemikiran Barat? Apa sih inti daripada pemikiran Barat itu sendiri? Inti daripada pemikiran Barat adalah pemisahan antara otoritas spiritual dan otoritas duniawi. Semenjak bergolak dengan gereja, akal Barat sampai di mana hasil yang membentuk dasar pemikiran dan akidahnya yaitu sekularisme. Sekularisme dapat diartikan pembebasan pemikiran dari belenggu gereja dan meninggalkan aturan agama. Sekularisme bersandar pada akal manusia yang dipersenjatai dengan metode ilmiah dalam menetapkan sistem bagi orang-orang Barat secara individu dan kolektif untuk menjalankan urusan kehidupannya. Dari sini muncul ideologi-ideologi lain seperti demokrasi, liberalisme, rasionalisme, individualisme, kapitalisme, hak asasi manusia, dan lain-lain. Dari sisi ilmu pengetahuan, Barat membuat sistem ilmu pengetahuan yang dikotak-kotakan. Semisal ada exact science, contohnya ilmu alam, atau formal science, contohnya matematika dan informatika. Kemudian, contoh kotakan atau bidang lainnya dalam ilmu Barat adalah ilmu sosial, yang mencakup ilmu jiwa, ekonomi, antropologi, filsafat, bahasa, politik, dan lain-lain. Setelah menjabarkan esensi dari pemikiran Barat, buku ini mengkritik metode dari berpikir Barat. Yang pertama dikritik itu adalah akal dan rasionalisme. Singkatnya, buku ini mengkritik akal dari rasionalisme Barat. Dari mana sisi akal dituhankan? Sehingga mereka meninggalkan agama dan bersandar pada pemikiran dari akal. Baik buruk segala sesuatu itu diserahkan pada akal, bukan pada Tuhan. Bukan pada ajaran agama. Mereka menyandarkannya pada akal itu sendiri, yang didasarkan juga pada hasil atau manfaat daripada sesuatu tersebut. Yang kedua dikritik adalah sains dan metode ilmiah. Kritik terhadap sains dan metode ilmiah bangsa Barat yang dikritik oleh buku ini meliputi kritik terhadap metode berpikir yang dianut oleh Barat, yaitu metode eksperimental. Metode eksperimental memang bisa menjelaskan secara general semua penelitian sampai pada batas beberapa ilmu. Contohnya saja teori-teori seperti alam kuantum dan teori relativitas, yang dimana menimbulkan keraguan pada kepastian sains. Tidak seperti sebelumnya di mana metode eksperimental dapat digunakan untuk menemukan hukum-hukum seperti hukum gravitasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga dikritik dari metode berpikir Barat adalah konsepsi mengenai kebenarannya. Kebenaran menurut konsepsi Barat adalah relatif dan berbeda dari satu individu ke individu lain, dari satu kelompok ke kelompok lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, dan memiliki kriteria yang objektif. Padahal, konsepsi kebenaran yang sebenarnya adalah kesesuaian pemikiran terhadap realitas yang ditunjukkannya. Terlepas daripada tabiat pemikiran itu sendiri. Apakah itu pemikiran murni, ilmiah, logis, atau lainnya? Baik, stop sampai di sini saya menjelaskan tentang buku ini. Secara kalau istilahnya film itu trailernya. Nah, sekarang saya akan memaparkan secara garis besar saja apa yang dibahas di bab-bab selanjutnya. Pada bab selanjutnya, buku ini mengkritik akidah pemikiran Barat kapitalis, yang dimana yang dikritik adalah sekularisme dari dalam sisi akidah, dasar pemikiran, dan kepemimpinan berpikir. Sekularisme, apabila kita search di Google, adalah pemisahan agama dari urusan sipil negara, yang sebenarnya apabila dikaji lebih dalam, bukan hanya dipisahkan dari dalam urusan negara, namun seluruh aspek kehidupan. Pada bab selanjutnya dibahas mengenai kritik terhadap metode penyebaran ideologi Barat, yang tidak lain tidak bukan adalah penjajahan atau imperialisme. Indonesia juga pernah mengalami.
yang sekarang hasilnya hampir semua negara di dunia menganut ekonomi kapitalisme, walau bukan kapitalisme murni, tapi campuran. Dan Indonesia adalah salah satu dari penganut ideologi kapitalisme. Ya campuran sih, campuran. Buku ini juga membahas kenapa dan bagaimana Barat menggunakan cara imperialisme atau penjajahan untuk menyebarkan ideologinya. Bab selanjutnya, itu adalah bab yang paling kompleks menurut saya. Karena di bab ini itu akan mengkritik sistem daripada kapitalisme itu sendiri. Pada pembahasan pertama di bab ini kita disuguhkan sistem ekonominya yaitu kapitalisme. Dari materi ekonomnya, kebebasan kepemilikan yang merupakan inti daripada kapitalisme, konsep produksinya, dan masalah dalam ekonominya. Pada pembahasan kedua di bab ini, kita akan disuguhkan dengan sistem pemerintahannya yaitu demokrasi. Sekarang, hampir seluruh negara di dunia menggunakan sistem ini, termasuk Indonesia juga menggunakannya. Sekarang sistem ini dianggap sistem paling adil, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada pembahasan ketiga di bab ini, buku ini mengkritik pergaulan barat, yang sebenarnya ini berubah karena pandangan laki-laki terhadap kaum perempuan, yang dimana kaum perempuan ini dipandang lebih rendah oleh kaum laki-laki, dan perempuan adalah pangkal dari segala kesalahan. Perasaan laki-laki yang selalu salah dah. Ya, itu intinya. Oleh karena itu, di barat ada yang disebut dengan kesetaraan gender, yang tujuannya membuat dua gender, laki-laki dan perempuan, ingat hanya dua ini, menjadi setara. Dan bab selanjutnya adalah bab terakhir, yaitu mengenai konsep terpenting dalam peradaban barat, yaitu individualisme dan konsep liberalisme. Nah, Sobat Civikus, itulah ulasan dari saya Ahmad Rizky Aditya, mahasiswa semester 1 Pendidikan Biologi. Apabila dirasa penasaran, namun Anda kurang sreg dengan pembahasan saya, silahkan beli bukunya untuk memuaskan keingintahuan Anda lebih lanjut. Saya Ahmad Rizky Aditya, undur diri. Selamat tinggal Sobat Civikus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.